Oke, baik teman-teman semuanya. Ya, kali ini kita masih bersama Opung Parbelak. Yo. Korban eksploitasi. Enggak dia, enggak Banyuwangi official, enggak Want to be kreatif, eksploitasi terus. Ya, alhamdulillah teman-teman ya, kemarin kita goes to Solo, Jogja, Jakarta lancar. Lancar, alhamdulillah. Ya, atas doa dan dukungan teman-teman semuanya, Opung Parbelak bisa duduk bersebelahan dengan Pak Joko Widodo. Impian beliau Itu yang diimpi-impikan Mahmud sampai sekarang belum kejadian. Mimpi terus lo. nggak apa-apa. Asal Opung Parbelak senang, iya. Dan teman-teman juga, karena kebanyakan fans Opung itu berharap ya Opung bertemu dengan Pak Joko Widodo. Ternyata lebih dari itu ya. Ternyata lebih dari itu. Ya, sampai bisa duduk bersebelahan, sampai ngomong berbisik-bisik gitu kan. Kayaknya keakrabannya itu langsung dapat dengan Pak Jokowi. Melebihi Roy Suryo dan Rismond. Sekarang mereka saling serang soalnya. Aduh, Roy Suryo dengan respon. Ntar dulu ya, makanya ngomongin kemarin ya, kita dari Tangerang, Bang Opung ya, kemudian jalan ke Solo dan kemudian ke Jogja. Nah ini bisa mungkin Opung menceritakan sedikit aja perasaan sampai perjalanannya ya, dari rumah ya, berangkat terbang, belain nyampe Tangerang, sewa mobil, nyopir sendiri ke Solo teman-teman. Ya, tahu sendiri ketika datang dari bandara tuh saya lihat, saya buatin konten tuh kedatangannya kok kakinya diglak-diglung. Ternyata beliau sedang sakit. Beliau bela-belain nyetir dari Tangerang ke Solo sendiri. Tadinya mau disopirin, ya, ada sopir pribadi ya kan. Tapi beliau tetap berusaha. Kalau sopir pribadinya mertua saya. Gitu. Nah itu mungkin Opung bisa ceritakan sedikit lah, gimana perasaannya, gimana ya ungkapin semuanya. Oke, jadi ini adalah sebuah trip yang luar biasa ya. Ya, sebetulnya kami lebih punya hak mengatakan my trip, my adventure ya. Ini punya kami sebetulnya. Iya kan? Iya, ini baru petualangan sejati gitu loh ya. Jadi saya itu berangkat dari apa namanya, dari Sumatera ke Tangerang, mendarat, kita bawa mobil sendiri dengan anak-anak yang 3 orang, bawaan banyak banget kan begitu. Riba. Tahu sendiri tuh ya. Jadi ngotot kalau waktu mau berangkatnya itu memang harus bawa mobil sendiri. Emang Mas Agri kemarin itu nawarin untuk bawain apa namanya mobil, nyetirin mobil gitu. Tapi saya nggak bukan gara-gara segan, bukan. Saya ngelihat ini mau nyetir ini tua banget gitu loh. Ragu saya. Masalahnya ragu. Ini kok yang tua gitu, nggak ada yang muda supirnya. Makanya nggak jadi. Ya udah maksain diri aja mau nggak mau. Gitu, demi keselamatan saya. Nggak kebalik itu. Kebalik ya. Coba kalau misalnya yang ditawarin itu umurnya 30 tahun, nggak apa-apa. Ini udah pensiun, bro. Itu makanya. Ya jadi berangkat nyampe ke Solo ya, memang teman-teman juga pada nawarin sih ya. Kita ada 2 kali berhenti ya waktu itu ya. Ada 2 kali pick up point teman-teman yang dari Tangerang sama Bogor kalau nggak salah waktu itu. Ada dua grup, 2 rombongan. Lanjut terus sampai ke Solo. Pertama di rest area 58 ya. Rest area 58 ya. Rest area 58, baru habis itu rest area berapa lagi? 102. 102. Nah, udah kita rame-rame tuh jalan. Rame jalan. Akhirnya kita makan kalau nggak salah daerah Pekalongan kalau nggak. Iya, dari situ. Daerah Pekalongan sekitar jam 1 kita makan di situ. Masih maksain, sebetulnya udah nggak tahan juga di situ, ya kan?
masih bisa lah dipaksa-paksain gitu kan. Udah, akhirnya nyampe Solo jam setengah 6. Jam setengah 6 jam 5 tuh? Jam 6. Jam 6 ya? Iya, jam 6 maghrib pas jam 6. Jam 6. Jadi emang betul-betul luar biasa gitu. Ya, jadi perjuangan ya, kalau kita bilang itu perjuangan lah ya. Jadi tapi itu nggak ada nilainya. Jadi itu nggak ada artinya dibandingkan dengan misi kita gitu ya, ketemu sama Bapak Joko Widodo ya. Nah, yang bikin semangat lagi malam-malam ya. Malam-malam gitu. Itu puncak belum ya. Itu gala dinner ya. Gala dinner. Tapi bisa dikatakan itu 3 momen ya. Sama kita YouTuber itu 3 momen. Pertama itu gala dinner. Oke. Ketemu sama Bapak Jokowi. Yang kedua ya silaturahmi ke rumah beliau. Yang ketiga makan bersama. Siang. Ya. Makan siang bersama ya. Jadi bisa dibilang 3 momen besar ini nggak akan bisa kita lupakan ini. Dan juga ya, ini momen bagi para YouTuber bisa pamer. Iya. Pamer dong. Pamer. Ya, jadi yang terkesannya itu gini. Jadi waktu masuk ke ruangan, ya, masuk ke ruangan kan heboh tuh. Pak Jokowi kan begitu, ada yang selfie ya, begini. Selamat ya datang kan? gitu kan. Selamat datang. Salaman, foto, selfie. Begitu masuk, ya, dia nanyain, ngelihat ke arah istri saya, Opung mana? Kan begitu. Ya. Saya nggak di situ. Opung mana? Wah, nanyain Opung, heboh istri. Ya kan? Dan di situ juga kalau nggak salah, saya dengar nyapa Mas Mahmud. Iya. Ya Saya kan? di situ ya. Di video itu waktu itu dari Boy Janet itu waktu itu saya ambil video, ya kan? Waktu itu notice juga. Nanyain kabar saya. Nanyain gimana katanya? Gimana Mas Mahmud kabarnya? Begitu. Gimana Mas Mahmud kabarnya? Wah, belum kenalan, padahal saya belum kenalan loh. Padahal berarti gini, selama ini beliau itu notice gitu ya. Ini channel ini namanya siapa? Ini channel ini namanya siapa? Gitu. Oke, berarti sebelumnya sudah mantau Pak Jokowi. Sebetulnya sih bukan cuma mantau sih, dia tuh seneng gitu. Dia kan bisa dikatakan dia kan juga penggiat media sosial gitu. Jadi tapi itu dia ya kan. Ditanya kabarnya Mahmud gimana kabarnya, tapi yang dicariin Opung Parvela gitu. Sedih. Enggak juga sih, enggak apa-apa. Udah. Opung Parvela, Opung. Mas Agri kedengeran tuh. Iya, benar. Opung. Kak, saya nggak bisa kemana-mana waktu itu. Soalnya istri saya ya, gara-gara dia itu excited menyambut Bapak Jokowi, dia lari ke sono ke ruang pintu. Lari dia. Tas dia di situ, dompet situ, iPad situ, handphone, ya semuanya itu surat ditinggalin sama dia. Iya. Otomatis kita kita kan beda. Kalau cewek kan perasaan, kalau kita kan logika. Ini nggak mikir nih, ini barang bakalan hilang. Saya mendingan mikirin ntar barang gue hilang gara-gara ketemu Bapak Jokowi, udah nyelamatin barang dulu. Itu kancing itu tas, udah sambil pincang ini bawa. Opung gitu ya. Ambil bawa tas itu. Gitu. Jadi setelah itu Bapak Jokowi maju dong ke depan, ya kan, ke meja bulat-bulat tuh kayak gini. Di depannya bulat ya. Bisa ada 5 orang tuh. Jadi udah duduk tuh Bapak Joko Widodo. Setelah itu ada beberapa orang. Setelah itu ada salah satu perwakilan sini Mas Agri. Betul. Ya kan? Ya. Jadi saya di depan juga itu waktu itu. Saya ngajak Mahmud dan juga teman-teman yang lainnya duduk di sebelah mejanya, meja sebelah. Kan begitu. Ya. Udah duduk, saya udah duduk tuh. Tapi si bro sibuk konten kan. Saya udah duduk sini. Ya kan, istri saya juga udah duduk. Jadi udah pada duduk semua. Ya, ada beberapa orang. Ya pokoknya konten kreator liar itu salah satunya Engki. Liar tuh. Ya kan, untuk be kreatif. Iya. Liar banget. Ini yang paling liar. Sebentar di luar, bentar lagi udah di atas.
bentar lagi udah di belakang sono. Mana-mana dia. Iya kan? Jadi Mas Hengki begitu juga. Ya kan? Ini meja untuk konten kreator kosong semua. Hengki di sono, Vicky di sana, Mahmud di sini. Iya kan? Sibuk sendiri semua. Iya kan? Jadi tinggal saya sendiri di situ sama istri nunggu teman-teman yang lain. Iya. Ya kan? Udah. Jadi ternyata tanpa mengurangi rasa hormat adalah seorang bapak-bapak duduk di kursi Bapak Joko Widodo. Satu meja itu ya. Satu meja. Oke. Ya kan? Dan yang saya juga minta maaf ya Bapak ya, saya nggak kenal Bapak juga kan begitu. Disuruh pindah sama Pas Pampres. Iya. Disuruh pindah sama Pas Pampres. Oke. Opung sana opung, kata ada orang di sana gitu. Oh enggak, saya di sini aja. Saya bilang tahu diri dong. Iya. Kan? Apalah saya yang seorang konten kreator ini kan begitu ya. Tapi Bapak Jokowi ngelihat ke arah saya. Sini, pasti kan kodenya pasti begini beliau. Begini pasti. Ya. Nah, udah. Ya, saya agak segan ya, tapi ya ini kesempatan kan begitu kan. Ya udah. Beliau berarti artinya apa? Beliau mempercayakan saya untuk duduk di samping beliau itu kan berarti kan sebuah keistimewaan. Iya. Kan begitu. Nah, udah duduk tuh di situ. Udah mulai enak suasana ngobrol segala macam, ya kan? Udah di foto-foto, termasuk istri saya yang ngambil foto, ya kan? Saya kode-kode tuh. Maksudnya biar dia ambil foto, biar kirim ke kampung. Padahal gitu. saya juga foto-foto itu. Waktu Opung duduk bersamanya udah saya foto-foto, saya kirim ke Magaluh. Gitu. Udah saya foto juga itu. Udah saya bantu itu. Ya, tapi kadang-kadang bantuan orang itu nggak terlalu membantu. Oke. True story, lanjut. Jadi ngobrol, suasana cair. Ya, ternyata kita itu nggak tahu kenapa ya auranya begini. Ketika kita duduk di situ kan ada orang yang terharu, jantungan apa segala macam. Saya itu kayak udah pernah lama kenal aja gitu. Oke. Perasaannya begitu. Perasaan pertama kali duduk sampingan dengan Pak Jokowi. Karena memang saking ramahnya beliau kan. Jadi kayak nggak ada jarak gitu. Kayak nggak ada jarak. Jadi perasaan kita itu adem ya sama kayak kita sama bapak kita gitu. Iya benar. Ya jadi kita nyangka juga ini mimpi nggak ya bisa duduk di samping beliau ya kan? Iya. Jujur loh, ya bukan karena orang kaya, bukan karena berpangkat, ya bisa mimpi untuk duduk di samping Bapak Joko Widodo. Pengusaha-pengusaha banyak yang mimpi untuk duduk samping Bapak Joko Widodo. Banyak yang kesampaian anggota dewan. Ya. Banyak yang mimpi untuk duduk samping Bapak Joko Widodo, nggak kesampaian. Mungkin satu-satunya di Kota Duri. Tempat tinggal saya itu yang baru duduk samping Bapak Joko Widodo itu mungkin saya. Mungkin. Soalnya selama ini orang di kampung saya, tempat saya itu belum ada yang pamer duduk samping Bapak Jokowi. Belum ada yang pamer. Belum ada. Oke. Makanya saya pastikan saya orang pertama gitu. Nah, habis dari situ kalau nggak salah itu nggak nyampe 2 jam kita ya. Nggak nyampe 2 jam itu sesi foto-foto. Kita dipersilakan ya foto barengan sama Bapak Joko Widodo. Nah, kalau itu sih semua orang bisa begitu. Nah, saya kurang tahu kemarin bawa anak sama bini nggak? Bawa. Foto juga sama. Foto juga. Jadi anak saya sempat salaman sama Pak Jokowi. Kepalanya sempat diginiin sama Pak Jokowi. Benar. Begitu juga ada yang bilang kan, bilang sama ntar fotoin sama Bapak Jokowi, ntar dilus kepalanya, ntar biar jadi orang gede gitu. Ya kan, ya udah. Anak saya foto diginiin kepalanya gitu kan. Ntar jadi orang gede gitu. Padahal saya pengen juga digini biar jadi orang gede. Wah, ini lebih cepat loh maksudnya. Iya. Mencapai itu lebih cepat kita daripada anak kita. Ini dulu punya gitu. Baru ke anak kan gitu. Mungkin. Wah, kalau anak kan panjang jenjangnya. Kalau Opung kan pendek, enggak usah. Justru itu makanya maunya duluan gini kan begitu kan diginiin gitu kan.
Gini. Oke. Aduh. Jadi itu dia. Jadi besoknya ya, Oke. besoknya. Jadi kita malam itu kita ngobrol ya di hotel. hotel ya. Kita masukin dulu istri sama anak-anak kita. Betul. Ya kan, kasih susu, kasih obat tidur. Biar nggak nungguin kalau Jangan kita. nungguin. Nggak taunya saya telepon sama istri saya kan begitu masuk. Aduh, saya lupa kasih dia obat tidur. Ditelepon jam tengah 1. Iya. Itu kita sampai jam 12-an lah, jam 1-an lah kita selesai. Iya. Jadi waktu itu, tapi Mas Agri kalau nggak salah sampai jam 3-an. Kita duluan, saya juga duluan. Kan? Iya. Duluan kan Mas Agri sama Pak Sudarsono. Iya. Kalau nggak salah sampai jam 3 dia. Udah besoknya itu siap-siap lah semuanya. Saya rombongan di baris paling terakhir. Ini nih. Di belakang saya masih ada Mamut, Iya. kalau nggak salah. Paling terakhir Mamut kalau nggak salah waktu itu kan. Iya dong. Iya. Oh, Bareng. iya. Kita bareng. Berangkatnya bareng pagi-pagi. Paling belakang Blacker Majenang. Bareng semuanya. Iya, saya dulu Opung waktu Iya, itu. Mamut, saya, setelah itu Blacker di belakang. Iya. Nah, waktu itu lampu merah. Iya kan Opung kena lampu merah, saya masih kena, 12. iya, waktu itu udah duluan gitu. depan. Saya kena lampu merah. Nah, udah nyampe, udah masuk parkiran. Saya masuk parkirannya kan ngatur parkirnya kan lama juga. Iya. Sebetulnya kita nggak terlambat sih. Parkirnya doang. Parkirnya itu ngatur parkirnya Benar. itu yang bikin lama Iya. gitu. Nah, ternyata masuklah ya, ada beberapa orang full lah kuotanya. 14 ya. Waktu 14 itu kalau nggak salah kuota 14 orang. Kuota masuk 14 orang. Nah, ternyata nggak dibolehin masuk lagi ya. Iya, Itu iya. Mas Eki Banyuwangi, setelah itu Mahmud, Bang setelah Boy, itu Boy, Blacker, setelah itu Blacker. Saya 4. juga Ya, termasuk. 5. 5. Saya Yang telat ya. yang terlambat gitu ya. Ya udah nggak ada harapan lagi kan begitu. Pas pampresnya, Bang Opung mana? Padahal udah kuota full 14. Udah full. Kursi gitu itu kan. sudah full diduduki 14. Gitu. Jadi begitu aku masuk, udah kosong itu bangku gitu. Loh, kosong. Kayaknya ditambahin 1. Enggak ya. Ternyata saya cek, ya kan, di videonya si Want to be Creative atau si Red Media kan mereka kan duluan masuk tuh, Iya. ya kan. Ternyata bangku saya itu diisi orang tadinya. Oke. Orang, bapak-bapak, maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Ini lagi. Bapak-bapak yang kemarin duduk di samping Bapak Jokowi malamnya, itu juga duduk di samping Bapak Jokowi. Itu juga yang disuruh geser sama Pas Pampres. Sorry Bapak. Sorry Bapak Mungkin ya. nasib saya lebih beruntung daripada Bapak. Orang yang sama nih gitu kan. Sama orangnya itu Opungnya. Enggak sih, enggak tahu juga sih sebetulnya. Nggak tahu juga. Kirain sama yang di malam gala dinner itu. Kayaknya enggak juga sih, tapi mungkin sama kali. Enggak tahu. Dia mungkin penasaran gimana sih rasanya duduk samping Bapak Jokowi kan begitu kan. Malam itu gagal, besok pagi dicoba lagi. Dicoba lagi. Gagal lagi gara-gara Opung. Jadi sudah saya duduk minta maaf sama Pak Joko Widodo. Nah, terjadilah obrolan-obrolan. Semuanya ada yang memberikan pertanyaan ya. Dan juga ada di situ YouTuber pasif. Want to be creative. Oh, ada juga di situ ya. Videonya terus. Gini aja. Bukan pasif, aktif sih. Aktif dia. Oh, aktif ya, Aktif itu namanya. beda, Oh, iya, aktif benar, begini. benar, iya, salah. Ambil gambar dari angle sana sini. Bang Bendol. Jadi itu dia ya. Sayangnya waktu ngobrol itu mic nggak ada di depan bapak itu. Oke. Jadi sampai sekarang itu dari semua konten kreator suaranya nggak ada yang jelas. Enggak, mungkin nggak boleh, nggak prot sama Boleh, kenapa nggak boleh? Oh, boleh. Coba live aja boleh. Vicky live. Oke, live ya. Saya itu nonton dari luar loh itu. Live-nya Bang Vicky. Kita di depan pagar nonton aja lewat-lewat. Nggak bisa masuk.
Bang Hengki, sabar ya. Kenapa? Yes, kita nonton aja live-nya Bang Vicky gitu. Padahal saya udah bilang tuh sama Pak Sudarsono kan gitu, ya supaya pas Pampres membolehkan paling enggak 2 lagi, saya bilang begitu. Ya, Mahmud dan juga makanya saya bilang sama Mas Hengki, Mas tunggu Mas, ntar saya bilangin saya begitu. Nggak taunya memang nggak dibolehin gitu. Saya rasa bukan dari Pak Jokowinya, ya kan memang protokolnya memang mungkin dibatasi. Karena disiplin, protokolnya ketat. Disiplin. Gitu. Jadi kalau dari Bapak Joko Widodo itu ya sebetulnya kalau bisa semuanya masuk semua dari protokolnya itu. Jadi itu dia. Jadi apa namanya? Bentar dulu. Minum dulu. Di situ terjadilah perbincangan yang hangat lah. Hangat. Ya nggak terlalu politis, ya kan? Ya, walaupun ada beberapa pertanyaan politis, tapi dijawab dengan normatif sama Bapak Joko Widodo gitu, ya. Dan di situ ketawa-ketawa enak. Jadi di situ kelihatan Bapak Joko Widodo itu ya dia itu selera humornya tinggi dan ketawanya sebetulnya dia bisa ngakak loh ketawa. Oke. Ngakak dia, tapi ngakaknya beliau itu beda sama kita. Kalau kita hahaha gitu kan lepas gitu. Kalau beliau itu Oke. Kan begitu kan. Cuman ketawa gitu ya. Cuman ya seperti biasa ya kan. Yang memancing ketawa itu cuman Agri Fanani sama Pupa Bella. Ya, itu kan udah skill kita, ya kan, nyambungin kata, kan begitu, gimana biar lucu, gitu. Tapi so far so good lah. Jadi Bapak Joko Widodo juga nggak, ya kita kan tahu batasan dalam bergurau ya. Dan beliau juga nggak ada, gimana ya, no comment gitu. Justru asik dengan gurauan kita itu. Nah, yang bikin saya paling berkesannya itu begini. Ya, waktu itu saya tuh nyampaikan. Jadi Bapak YouTuber Nusantara itu begini. Nah, ya, jadi kami itu bentuk namanya YouTuber Nusantara karena memang kami terinspirasi dengan Ibu Kota Nusantara, IKN, sebagai salah satu hasil karya dari Bapak, ya hasil terbaik. Nah, dan begitu juga Bapak, kemungkinan besar tahun depan kami akan pergi ke IKN. Untuk membuktikan orang-orang di luar sana yang mengatakan IKN mangkrak, nah, kami akan buktikan kepada saudara-saudara dan juga rakyat masyarakat semuanya bahwasanya IKN itu nggak mangkrak loh, begitu. Nah, beliau katakan yang pertama begini, loh kok tahun depan kelamaan. Kan begitu. Baru yang kedua, ya beliau sampaikan. Ya sudah, nanti kalau misalnya ke IKN saya akan temani. Iya. Keren. Pak Jokowi sampai begitu apa ya? Peduli apa? Concern. Concern. Bahasa Inggris concern. Beliau yang lebih tahu lah concern. Apa ya? Kayaknya seneng banget kalau ada para YouTuber ini yang menyuarakan hal-hal yang benar ya, dan melawan kalau sudah menawarkan diri untuk menemani kita, artinya apa? Beliau itu ngerasa nyaman. Oke. Gitu kan? Ya. Beliau udah tahu nih orangnya sampai siapa aja. Beliau juga udah tahu ya, ini orang-orang yang bisa dipercaya, gitu loh. Jadi ya sepertinya begini, beliau ingin mengapresiasi perjuangan kita selama ini dengan menemani kita nantinya. Dan aku yakin nggak akan mungkin cuma sehari kita di sana. Ya kan? Iya. 3 hari. 3 hari minimal itu. Minimal 3 hari dong, ya. Dan ingat biaya sendiri. Ini perlu diingat. Kita aja sudah mulai menyisihkan ya buat nanti kita ke IKN. Nah, bahkan salah satu dari teman kita, Mas Hengki Banyuwangi, begitu nyampe kemarin dia hari ini dia udah packing. Belum tahu kapan berangkat udah packing. Udah packing, ngeri nih. Udah packing. Nah, Mas betul udah beli celengan. Buat nabung. Iya. Celengannya itu celengan ayam ditulis pakai spidol permanen IKN. Itu saking antusiasnya. Nah,
Ini Mahmud bilang apa? Ntar kalau KKN anak-anak nggak usah ikut katanya. Tergantung istrinya gimana. Iya. Kalau emang istrinya menyodorkan diri, nih harus ikut katanya. Ampun. Nggak bisa nolak. Tapi repot juga ya. Iya. Saya juga nanti bakal kalau ke IKN nggak terlalu apalah. Mungkin saya bawa satu anak aja yang paling kecil. Repot gitu loh, repot. Soalnya ntar pasti naik pesawat kan. Iya. Nggak mungkin jalan darat dong. Iya betul. Nggak mungkin jalan darat. Mungkin di sana juga agak ada kendaraan lagi, Opung. Kalau di sana iya pasti. Iya, pasti pastilah. ntar kita cari teman lagi di sana, ngerental mobil lagi di sana, gitu. Jadi memang perlu kerja keras lagi, effort juga. Tapi kita ke IKN infonya ada yang support tempat tinggal di sana. Yang dari ibu-ibu Texas itu. Oh iya, jadi ada Ibu Wiki, ya Ibu Wiki dia itu punya tempat tinggal di kawasan IKN tersebut. Jadi beliau sudah menawarkan diri supaya rumahnya itu dijadikan tempat nginep untuk kita semua. Itu kita gitu. gratis gitu kan. Gratis gitu. Jadi jangan bilang ntar Bapak Joko Widodo menyediakan tempat. Enggak, ya kan? Enggak beda. Ya kalau memang contohnya beliau menyediakan tempat, ya itu tergantung nanti bagaimana kan begitu. Tapi kayaknya kita akan berprinsip kita akan cari tempat sendiri-sendiri deh. Gitu dia. Oke. Itu, Lanjut. setelah itu selesai nih. Waktu itu jam 11:30. Jam 11:30 waktu itu kalau nggak salah kita mulai itu 11:30. Lama lu itu, Opung. Selesai 11:30. Kita di luar itu udah geram tuh, udah emosi. Tapi saya menghibur diri. Nggak bisa masuk tuh. Lama banget kita itu udah kayak gusar gitu. Cepet-cepet keluar, pengen ketemu, pengen foto, pengen salaman lagi begitu kan. Lama juga itu, hampir 1 jam kalau nggak salah itu. Apanya? Di dalam? Di dalam lebih ya. Kok 1 jam, 2 jam? 2 jam ya. 2 jam. Nyampe situ setengah 10. Iya, ya kan? iya. Jam 12. Setengah 12 selesai pembicaraan. 2 jam itu. Setengah 10 sampai jam angkat dulu bini itu. Oh iya. Sampai jam 2 jam. Setengah 12. Nah, jadi kita undur diri tuh sama Bapak, ya kan? Jadi terima kasih. Ya biasalah. Kalau untuk opening sama closing itu kita serahkan sama yang paling tua. Siapa lagi kalau bukan Bang Agri? Iya. Agri, ya kan gitu. Dan sebagai penghargaan kan begitu. Beliau kan udah di fase itu. Kita belum. Iya. Jadi setelah beliau mengucapkan undur diri ya Mas Agri, ya beliau tanya, ada berapa orang di luar? Dijawab dong sama Pak Sudarsono waktu itu ada sekitar 50-60 orang Bapak. Oh ya udah kita makan bersama katanya. Jadi dipanggil itu ke ajudannya. Makan ya kan? siang ya. Ya makan siang ya. Jadi dipanggil ajudannya itu kalau nggak salah namanya si Irfan. Irfan apa Arif lah pokoknya ya dipanggil. Tolong pesanin itulah Kartini katanya gitu. Bebek Kartini. Bebek apa? Ayam Penyet. Ayam penyet apa ayam goreng ya? Kurang tahu ya. Iya, pokoknya di Solo itulah pokoknya. Udah. Wow, kita senang dong. Jadi kalau saya punya prinsip begini, kalau misalnya seseorang udah ngundang kita makan siang, oke. Berarti dia itu menginginkan kedekatan yang lebih dari sekedar pembicaraan sebelumnya. Oke. Gitu dia. Oke. Nah, jadi akhirnya kita pergi makan bersama ya. Tadi foto-foto bersama ya. Foto bersama dulu di depan rumah, ya kan? Ini ngintip-ngintip dari luar. Ngintip-ngintip dia dari luar, ya kan? Masih penasaran ya gini-gini. Kepalanya nongol-nongol gini. Udah nongol loh itu. Pengen cepet keluar lah, lama banget gitu kan. Taunya ada sedikit perdebatan antara Mahmud dengan Pas Pampres. Iya. Ya, ceritain dong dikit. Ya emang waktu itu saya kata beliau itu, Mas kalau datang ke sini itu harus on time. Begitu, nggak boleh telat. Berarti satu-satunya orang yang bisa telat itu cuma Partai lagi. Sampai digituin. Nah, kenapa? Karena
pas pampres itu ngitungnya kalau 14 ya udah 14, siapapun itu, entah itu YouTuber, entah orang lain penyusup, kalau udah 14 ya udah 14 gitu. Makanya kan nggak nanyain nama kan. Kalau seandainya bayi nama di absen kan gampang gitu kan. Bener. Nah ini kalau sudah kuotanya 14 Mas, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah itu aja tadi lebih dari 14, tambah satu tadi teman abang gitu kan. Itu pun ditambahin kursi satu lagi. Ada yang ngangkat tadi pas pampres gitu kata beliau. Dia udah disaranin. Udah nanti lain waktu bisa ketemu lagi kok gitu. Iya, tapi ini kan kesempatan emasnya. Lain waktunya kapan, Pak? Waktunya kapan? Bayar Gituin. tiketnya gitu dong. Tapi saya respect sama pas pampresnya, baik banget. Cara menyampaikannya dengan cara yang lembut, baik, dengan kasih pengertian yang apa ya, enak didengar lah gitu. Kan beda sama pas pampres kadang ada yang ajudan itu kan kasar gitu kan. Kalau ini beliau lembut, baik sama kita semua yang masyarakat warga yang di depan rumah Pak Joko Widodo. Bukan gitu bro, tahu mereka lu YouTuber takut diviralin. Oh, enggak juga sih. Tapi saya perhatiin sama warga di sekitar situ, Ibu mohon antrinya sebelah sini ya gitu. Antri sebelah sana belakang Ibu, nggak boleh. Nah, itu saya langsung dia langsung menyampaikan seperti itu di depan saya begitu. Bapak-bapak pas pampres, keren. Baik penyampaian. Nah, ini ada kejadian lagi juga. Oke. Ada nggak salah satu pas pampresnya yang kenal sama sampean? Ini nggak ada. Saya begitu masuk kan, bung, pas pampres. Pas pampres yang satu lagi, bung. Yang satu lagi, masuk bung. Gitu. Nggak ada yang kenal saya. Penasaran saya. Ya kan saya tanya, Mas, emang kenal sama saya? Ya kenal lah, orang tiap hari nonton. Oh, pantesan. Nah, itu dia. Dan saya simpen satu nomor pas pampres. Beliau yang minta. Oke. Jadi kalau misalnya ada kendala ya, nggak usah telepon siapa-siapa. Ya telepon aja langsung beliau. Bukan saya. Nggak saya. Iya. Itu. Gitu. Ada satu nomor pas pampresnya di sini. Ada ya. Ada. Jadi kalau mau ketemu Pak Jokowi nggak perlu. Ya langsung aja ke sana. Langsung ke sana ya. Nggak ada urusan di sini. Enak aja. Opung, saya pengen ketemu Pak Jokowi bisa bisa dong. Ayo fansnya, ayo. Bisa. Ya kan. Tapi ya apa dong, usaha dong. Biar tahu artinya perjuangan itu seperti apa. Kalau nggak gabung dengan kita, tapi ya dengan buat konten. Ya, YouTube channel. Gitu. Okay. Terus Udah tuh. Setelah Pak Jokowi keluar, ya teman-teman keluar tuh YouTuber. Mulai tuh warga minta foto, salaman gitu kan. Nah, saya sibuk dengan Opung waktu itu diwawancarai sama konten kreator sekitaran situ Solo, ya kan. Konten kreator tuh bro, media itu. Itu media ya? Media langsung. Oke, media langsung, diwawancarai beliau. Media lokal tuh. Nah itu udah ngerekam, saya juga ngerekam. Mungkin teman-teman bisa lihat konten saya juga ya. Di situ Opung diwawancarai oleh media. Udah, oke selesai situ. Nah, saya balik lagi tuh Pak, melihat Pak Jokowi masih melayani bahasanya itu masih meladeni warga yang minta foto, minta salaman. Nah, saya itu setelah itu saya pengen juga dong foto atau video sama Pak Joko Widodo. Nah, ketika itu saya ngomong sama pas pampresnya, Pak izin, saya bisa nggak duluan untuk bisa bertemu dengan Pak Jokowi salaman. Tadi soalnya saya belum bisa masuk gitu kan. Mas lebih baik Mas ngantri aja di belakang gitu, karena ini antriannya panjang gitu kan, banyak yang ingin juga foto gitu dan berjumpa gitu kan. Tapi saya pengen ini aja nyelang gitulah sebentar doang gitu Mas. Ya udah Mas, kalau mau dimarahin sama mereka yang sudah ngantri ya udah silakan digituin kan. Itulah resiko orang gak terkenal bro. Kan ya udah coba nggak apa-apa Mas, beneran. Tapi saya kayak bukan takut ya, kayak segan juga, nggak enak kan disuruh gitu kan. Nggak jadi pak gitu. Saya kamera sudah begini nih, nge-record itu waktu itu. Nah
Ya udah nggak apa-apa, silakan. Beneran Mas, nggak beneran digituin kan. Terus tiba-tiba Pak Jokowi melihat saya lah. Ternyata Pak Jokowi tahu Ingat saya, kan? inget Ingat. HR Mahmud. Nah, kalau Pak Jokowi tahu kalau saya debat sama Pas Pampres, tiba-tiba Pak Jokowi tangannya begini. Gini. Itu kodenya begini nih. Kodenya begini. Ya udahlah saya nyelang dari antrian tersebut. Nah, ketika itu saya ditanya, saya salaman ya kan. Salaman dengan Pak Jokowi nanya, Mas Mahmud kenapa tadi nggak masuk? Nah, kaget ternyata Pak Jokowi aja nanyain begitu. Nah, sudah notice gitu. Berarti di dalam itu sudah nandain, oh saya nggak ada di dalam begitu. Nah, itu menurut saya luar biasa terkesannya. Ya, yang dimana Pas Pampresnya pada nggak tahu saya, tapi Pak Joko Widodo notice dengan saya gitu kan. Disitulah saya merasa Pak Jokowi ini ternyata sangat memperhatikan yang mungkin apa namanya Terzolimi lah. tahu Pak Jokowi kalau saya nggak bisa masuk gitu, langsung ditanya, Mas Ahmad kenapa tadi nggak masuk gitu? Iya Pak, soalnya kuotanya sudah penuh 14 gitu. Dia ketawa. Maunya kau bilang bro, kok bapak nanya baru sekarang Pak gitu. Kok nggak tadi Pak nanyanya gitu maunya. Terus beliau ketawa itulah apa dengan ketawa lembutnya gitu. Gitu. Ya udahlah di situ. Terus Pak Jokowi ya Pas Pampres ya udah. Setelah itu saya keluar, tiba-tiba Bang Agri nelpon. Mahmud di mana gitu kan? Ini saya habis ketemu Pak Jokowi. Loh gimana sih? Kok masih di situ? Ayo cepetan, kaget kan? Kemana? Ini pada mau bergerak. Ya udah. Tapi saya itu belum tahu. Makan bersama belum tahu. Udah itu. Ya udah langsung satu mobil dengan saya gitu kan. Duh, mobilnya gimana? Udah tinggalin. Ninggalin, saya bawa mobil sendiri kan. Tinggalin. Ya udah satu mobil. Di situ ada Bang Boa juga. Ini mau kemana sih? Saya masih bingung kan. Mau kemana? Mau makan sama Pak Jokowi. Ya udah tuh ikut. Nah, ternyata ada nggak tahu bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut mobilnya Bang Agri juga. Barisan BSJL itu. Iya. Nah, beliau nungguin ibu bapak itu kok lama banget. Akhirnya karena nunggunya lama, saya punya kesempatan bawa mobil sendiri. Nah, saya belakangnya Bang Agri. Ya udah tuh. Yang sampai ditelepon Opung kan. Waktu itu di mana gitu. Ya ini Bang Opung udah duluan, kita masih di jalan gitu kan. Akhirnya ya udah tuh, alhamdulillah bisa makan bareng dengan Pak Jokowi. Dan itu kita telat ya. Bang Opung udah duduk sama Pak Jokowi. Iya. Bener. Cuman saya waktu itu duduk di sebelah sono yang nggak ada niatan untuk duduk samping Pak Jokowi waktu itu. Iya. Waktu itu datangnya, begitu nyampe saya udah duduk di situ. Iya udah situ. Saya ngelihatnya Opung sama Pak Jokowi, kan Opung, Pak Jokowi, Bang Agri. Ya, yang sebelah kiri Bang Agri, sebelah kanan Opung. Nah, sebelahnya Bang Agri itu Bang Vicky. Nah, di depan itu ada Pak Semar Mata, Pak siapa itu? Tapi saya di situ sama Bapak Jokowi itu ada sekitar 5 menit loh duduk berdua nungguin yang lain gitu. 5 menit. 5 menit itu udah waktu yang lama sih kalau saya bilang sih. Baru nongol Bang Agri gitu. Oke. Nah, setelah itu kita kan telat. Tiba-tiba nggak tahu saya dipanggil ya atau gimana? Dipanggil. Jadi beliau itu nanya. Oke. Yang tadi nggak masuk tuh siapa? Oke. Begitu. Ya, jadi terus pertama dipanggil Vicky. Vicky Imbong mana? Kan begitu. Vicky dipanggil. Satu meja itu ya. Baru setelah itu Mahmud. Ya kan? Baru beliau tanya siapa lagi? Ya udah baru kita panggil Mas Hengki di sini itu. Kalau nggak salah itu aja itu doang kan? Yang nggak masuk kan terus Bang Boy juga sebenarnya pengen duduk di situ tapi kursinya sudah penuh. Udah penuh. Iya. Lagian juga Pas Pampres itu udah gimana ya? Udah membatasi lah sama siapa orangnya gitu. Dan juga membatasi yang kalau si Boy itu kan badannya gede makanya banyak gitu kan. Kalau bisa jangan kan begitu. Iya. Bangkrut ntar gitu. Enggak bos. Bercanda.
Tapi kemarin itu waktu makan itu, Bapak Jokowi itu nyendokin nasi loh ke. Nah itu. Ke Sampai kita. gitu juga. Iya kan? sama, semuanya disendokin nasinya. Sampai Bang Cuman Agri. saya Heeh. nggak mau. Saya nyendokin Mas Hengki. Dia Mas Hengki tuh kesel. Kenapa disendokin opung? Yang lain disendokin Bapak Jokowi. Gua sendiri disendokin opung ngapain coba? Kita disendokin sampai Bang Agri, loh kenapa Bapak Jokowi yang layanin gitu kan? Nggak apa-apa, akhirnya kita disendokin satu-satu. Tapi saya nggak ngeliat kalau opung nyendokin Bang Hengki, nggak ngeliat. Nyendokin, nyendokin tuh sama Mas Hengki. Bukan nyendokin, dia diliatin orang disendokin sama Bapak Jokowi. Dia pengen. Kan Oke. begitu. Saya sendokin. Aduh. Tapi hatinya terobati. Nah. Hatinya terobati. Kenapa bilang Mas Hengki? Ya kan? Akhirnya diambilin ayam sama Bapak Jokowi. Oke. Itu dia. Jadi itulah kesan-kesannya. Jadi bisa dikatakan ya beliau itu adalah sebentar dulu Hasto. Oke, ada pernah. Lihat mukanya itu. Mukanya. Iya, mukanya ya. Aduh, makin kurus ya. Jadi di depan ada TV, beritanya Hasto. Oke, buat teman-teman itu aja. Mungkin ada selanjutnya, mungkin cukup ya. Cukup. Karena besok sudah pulang Saya ke Sumatera. pulang ke Sumatera. Nah, ini podcast mungkin terakhir bersama Opung. Lain kali mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, Sip. bisa berkumpul lagi YouTuber Nusantara dengan waktu yang Ini masih awal. masih awal. Masih awal. Mungkin secepatnya kita akan ada agenda lagi. Siap. Salah satunya kita ke IKN bersama. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah menonton. Silahkan nanti selanjutnya lihat konten Opung Parbelak, pasti akan mereview ya. Kalau mereview perjalanan enggak, kalian tengok aja di konten Mak Galung. Ya, kalau Pak Galung udah ada ya. Mak Galung udah ada. Ya, oke. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Bye bye. Bye. Oke.